Buku ini sangat penting tentunya sebagai penanda zaman, di mana buku dapat merekam segala macam pengalaman maupun fenomena yang ada. Jumaldi Alfi lahir pada tahun 1973 di Lintau, Sumatera Barat. Adalah salah satu seniman paling dinamis dan berpengaruh di kancah seni rupa kontemporer Indonesia saat ini. Alfi mulai dikenal di dunia internasional pada tahun 90-an sebagai salah satu anggota pendiri kelompok seni berpengaruh bernama Jendela yang berfokus pada eksplorasi estetika dan material dalam wilayah yang lebih formalis dan personal, hingga memperkenalkan dinamika baru ke dalam dunia seni rupa kontemporer Indonesia. Alfi dikenal karena ikonografi pribadinya yang memikat, berupa tanda-tanda visual yang merefleksikan pengalaman eksistensial dan spiritual. Ya, saya itu sudah mungkin pameran tunggal itu lebih dari 10 kali. Berharap sekali setiap pameran itu tidak hanya sekedar katalog, tapi ada buku yang bukan hanya sekedar membahas karya-karya yang ditampilkan, tapi bagaimana praktek-praktek seni rupa seniman ketika memulai karyanya, proses-proses dicatat sehingga orang tidak hanya sekedar menikmati bentuk visual. Kadang-kadang kan gini, penonton itu bisa aja menjudgment ketika masuk ke ruang galeri, melihat lukisan, kalau suka B, kalau jelek, kalau nggak suka elek, gitu aja. Jadi kadang seniman yang sudah bekerja mencoba untuk ini, memang itu faktanya begitu dan dia harus terima, tapi bagaimana proses juga sebenarnya harus kita hargai. Nah, proses itu biasanya kan dicatat, ada yang mencatat baik seniman sendiri atau ada beberapa orang yang mencatatnya. Nah, ketika di galeri itu saya minta, mau nggak ketika dia menyiapkan pameran tunggal saya, kita bikin buku. Dia ST pemilik di galeri tanpa berpikir panjang bilang oke. Bahkan dia menjanjikan setelah buku jadi kita kelilingkan, sehingga penting juga tidak banyak seniman-seniman baik itu yang inisiatif sendiri atau didukung oleh korporat atau galeri atau apa yang membuat buku, bukan hanya sekedar buku atau memamerkan karya-karyanya toh, tapi bagaimana karya-karya itu dibahas dari berbagai sudut pandang. Tulisan selalu menjadi jalan panjang bagi saya yang menarik untuk ditempuh sebelum saya kembali lagi ke karya itu. Tentu maksudnya bukan untuk mengkonfirmasi kecocokan pikiran dengan karya, tidak sesederhana itu, tapi jarak antara tulisan, zaman, dan karya itu anggaplah itu sebagai segitiga, membuka banyak-banyak pintu bagi saya untuk entah itu merenung, menafsir, dan membayangkan hal lainnya. Nah, ketika menulis, 3 titik atau jalan-jalan tadi mempengaruhi saya, membuat saya bergairah menulisnya. Ketika berhadapan dengan karya-karya papan tulis, kira-kira tahun yang awalnya sekitar 2005 atau 2007 sampai yang terakhir, ada satu hal yang pertama terpikir oleh saya adalah karya papan tulis tidak selesai di satu periode saja. Ia sempat muncul cukup panjang di rentang waktu tertentu, tapi muncul berkali-kali setelah itu. Jadi serial ini bisa menyelip di antara serial lainnya. Nah, ketika saya perhatikan mengapa serial ini bisa menyelip seperti itu, hal pertama yang saya lihat, ternyata kalau Da Alfi ingin memperkarakan sesuatu, papan tulis muncul. Makanya kemudian di buku itu saya menyebutnya papan tulis sebagai sebuah platform bagi Da Alfi untuk memperkarakan sesuatu, entah seni yang memperkarakan seninya sendiri atau seni yang memperkarakan senimannya sendiri. Jadi saya melihat mungkin semacam ruang jeda setelah Da Alfi dari serial ini ke yang lain. Dia butuh memperkarakan dulu dirinya, memperkarakan seninya sendiri. Papan tulis muncul, dan itu sangat sesuai sekali dengan apa yang saya amati terhadap bagaimana para pendiri bangsa kita dulu. Kalau kita rujuk dari sana,
kalau kita baca biografi mereka, ketika mereka berada di papan tulis di dalam kelas dan itu pelajarannya tentang kebangsaan, papan tulis itu menjadi simbol suatu sikap mentalitas berjuang. Papan tulis itu menjadi satu lambang bagi kita juga bisa berdiri via pengetahuan. Di awal kuliah itu ya kayak gini, karikatural gitu, kemudian naif, dekoratif naif gitu, kemudian beralih ketika sudah mulai masuk kuliah, dia melakukan berbagai macam perubahan, termasuk berganti gaya ekspresif, ya, ekspresif abstrak seperti itu, sampai akhirnya ketika dia masuk ke satu kelompok jendela, dia melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Apalagi Alfi kan juga masuk ke dalam kelompok besar namanya Sakato, kelompok seni rupa dari Padang, teman-teman dari Padang yang berada di Jogja, dan kelompok jendela maupun Sakato ini terus melakukan kerja kesenian yang cukup luar biasa, selalu mewarnai seni rupa Yogyakarta dan akhirnya mewarnai seni rupa Indonesia pada masanya. Lanjut, nah ini karya-karya yang pada tahun 2000-an masih seperti ini, seperti orang nggak bisa gambar. Tapi mulai muncul potret-potret dirinya sebelum seperti sekarang ya, sebelum seperti selanjutnya. Jadi ada banyak cara dia melakukan eksplorasi teknik, gagasan maupun visual. Buku ini tergolong mewah, jadi memang tidak mudah menerbitkan buku yang seperti ini, kan biayanya pasti lebih tinggi daripada buku populer biasa. Ini full color, dan kemudian kita bisa bayangkan kalau seniman sudah bikin semacam ini, biasanya reputasinya memang sudah oke gitu ya. Karena kaitannya pemodal pasti akan memikirkan itu juga secara tidak langsung. Nah, ini yang juga penting. Dan dalam buku ini kan diceritakan tentang papan tulis saja, karya-karya Alfi yang terkait dengan papan tulis saja, belum karya yang lain. Artinya masukan saya sebenarnya buku ini kan hanya menggambarkan satu seri, tetapi satu seri itu belum cukup terelaborasi dengan apa kaitan papan tulis ini, karya-karya papan tulis ini dengan perkembangan seni di Indonesia. Bagaimana peran papan tulis ini kok sampai dijadikan buku segala ini? Nah, itu perlu diberi epilog lah, atau semacam prolog lah gitu, untuk bisa menggambarkan bahwa karya-karya papan tulis ini memang penting adanya. Sudah diterangkan secara menarik oleh setiap penulisnya, ada 4 penulis yang masing-masing memberikan opini yang berbeda-beda, sehingga saya kira keterhubungan antara arsip-arsip yang sudah ditemukan ini, yang terkompilasi di dalamnya ini, tentu aja sangat mendukung ataupun memberikan sumbangan berharga bagi generasi kita di masa depan. Nah, buku ini memang akhirnya perlu disambut dan kemudian bisa menjadi bagian dari upaya kita untuk menetralisir fenomena tuna arsip yang sekarang masih juga kita alami. Bagi seniman-seniman muda, saya kira proses Anda berkarya sampai Anda beraksi di depan masyarakat, saya kira perlu Kira-kira bagaimana Uda Alfi berusaha untuk menegosiasikan antara pencarian otentisitas dan gaya personal dalam karya yang pada saat yang sama hidup di dalam kolektivitas atau komunitas, ya. Jadi ada Sakato, kemudian ada jendela gitu. Yang saya tahu pasti di dalam komunitas itu ada proses saling mempengaruhi ya, satu dengan yang lain. Dalam pengertian tradisi itu, saya masuk ke sekolahan yang secara akademis memang dia memakai, walaupun slogannya itu citra lokal, tapi secara akademiknya sangat barat sebenarnya, kurikulumnya atau teknisnya.
Bahkan memulai berkarya itu kan bukan dengan tradisi timur, tapi bagaimana kita menggunakan cat minyak, akrilik, kuat, itu kan sebenarnya tradisi barat. Dan menariknya ketika saya masuk ISI 93 itu sebenarnya juga periode transisi. Bagaimana seni modern yang masih ada jejak-jejaknya, lalu mulai ada istilahnya, sebenarnya sebelumnya sudah ada istilah kontemporer, tapi kan baru menguat itu kan tahun 90-an. Nah, kontemporer itu yang pada intinya ketika itu tidak lagi melihat pada gaya. Sementara saya diajari oleh dosen-dosen yang sangat menitik beratkan apa yang disebut dengan jiwa keto atau jati diri atau ciri khas. Nah, sementara dalam separuh perjalanan ketika kita baru itu ada namanya bukan itu lagi, bukan stylenya, bukan bahasanya, tapi apa yang mau kamu bicarakan. Mediumnya kah, gayanya kah, apa tidak tuh. Jadi itu sehingga akhirnya itu tadi banyak kelindan, banyak ini, banyak masukan, banyak pikiran sehingga karya saya itu seperti itu. Kalau saya pribadi sampai sekarang memang akhirnya berpatokan pada itu. Visual itu hanyalah alatnya. Target utama saya adalah sebenarnya isiannya, konsepnya. Untuk yang pertama silakan kepada Pak Fajar terlebih dahulu. Dan berisikan buku-buku Uda Alfi, silahkan habis sesi ini dia lihat-lihat karena khusus hari ini diskon 20% teman-teman. Oke. Satu, dua. Oke, tanya jurnalis. Itu ada buku 154 question from Alfi.